Ditampilkan di sebuah rumah sakit, seorang dokter merasa heran mengapa seorang pasien di ronsen hanya akibat tangannya terluka. Dia meminta seorang perawat untuk memeriksa lebih lanjut. Si perawat pun menuruti. Masalahnya ketika diperiksa pada sistem, ternyata pasien yang dimaksud sudah dipindahkan ke ICU, yang mana itu juga terdengar aneh. Akhirnya karena shift telah selesai, maka si perawat menitipkan tugas tersebut kepada rekannya dan bergegas pulang. Di rumah, si perawat bertemu dengan suami dan menghabiskan waktu bersantai bersama sampai-sampai tidak menyaksikan berita penting di televisi. Keesokan paginya, suami si perawat terbangun karena melihat anak tetangga muncul di depan pintu kamar menatap diam. Tentu saja pria itu terkejut, apalagi melihat wajah si gadis kecil berlumuran darah, sehingga segera membangunkan si perawat untuk menghubungi 911. Namun ya, apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun kalian berada, tetap tegar, tetap tabah, dan tetap percaya bahwa badai pasti akan berlalu dan ambil hikmah serta pelajaran dari badai tersebut. Seperti biasa, saya akan bercerita yang mana tentu saja tentang sebuah film terseru dan paling menegangkan pada masanya, Dawn of the Dead. Sebuah film yang rilis pada tahun 2004, disutradarai oleh Zack Snyder, ditulis oleh James Gunn, serta dibintangi oleh para aktor yang kemampuan aktingnya tidak perlu diragukan. Maka dari itu, daripada kelamaan, mari kopi disiapkan dan mari cerita kita lanjutkan. Si perawat yang merupakan tokoh utama dan diketahui bernama Anna segera mendorong anak tetangga Vivian, sementara suami Anna, Louis, tumbang di ranjang. Saat Anna menghubungi 911, Louis pun menghembuskan nafas terakhir akibat pendarahan hebat. Lalu pada akhirnya, Anna berhasil keluar dari rumah. Di jalanan, terlihat orang-orang yang panik dan berlarian. Banyak rumah yang terbakar dan ledakan terlihat di kejauhan. Anna mencoba bertanya pada tetangga, tapi si tetangga malah mengusir Anna, bahkan sampai menodongkan senjata. Dan tiba-tiba saat Louis keluar, Anna pun segera masuk ke mobil. Meski Louis terus mendobrak kaca, tapi untungnya Anna berhasil melarikan diri. Sulit untuk mengemudi karena para pengemudi lain juga panik dan banyak orang yang meminta tolong sampai-sampai menghadang mobil. Dari radio terdengar imbauan agar tetap berada di rumah dan mengunci pintu serta jendela karena bahkan kini pangkalan militer pun menjadi tidak aman. Akhirnya Anna sampai di jalan raya di mana kecelakaan dan ledakan terjadi di mana-mana, belum lagi orang-orang yang saling memangsa di jalanan. Anna terkejut ketika seseorang tiba-tiba membuka pintu mobilnya. Dia mendorong pria itu dan berusaha melaju kembali, namun ya, ada wabah misterius yang menyebar di seluruh dunia. Pihak pemerintah mencoba menjelaskan ke media, tapi semua penjelasan tersebut tidaklah cukup karena mereka sendiri tidak tahu bagaimana hal ini terjadi atau bagaimana cara menyembuhkannya. Tak lama kemudian, orang-orang mengamuk di jalan meminta pemerintah bertindak, tapi pada akhirnya militer mengambil alih kota untuk mencoba mengendalikan orang-orang yang sehat dan orang-orang yang terinfeksi, atau selanjutnya untuk mempermudah saya sebut zombie. Selain itu, rumah sakit sudah penuh dan setiap waktunya terjadi lonjakan jumlah pasien. Kita kembali ke tokoh utama yang saat sadar segera ditodong oleh seorang pria botak, kekar tapi tidak podcast apalagi staf sus. Pria botak itu hanya seorang polisi bernama Kenneth atau Ken. Dia meminta Anna berbicara demi memastikan wanita itu masih manusia. Lalu mereka pergi bersama dan bertemu 3 orang penyintas lain yang awalnya nyaris baku tembak karena saling curiga. Ketiga penyintas mengaku telah mencoba menempuh berbagai jalan, tapi semuanya dikuasai zombie. Jadi mereka sepakat untuk menuju ke sebuah mall. Saat mencoba mendobrak pintu, sekelompok zombie mendekat. Beruntung Ken segera bertindak dan kelompok itu pun berhasil selamat. Hurry up!
Setelah itu mereka menyalakan listrik, tetapi telepon tetap tidak berfungsi. Mendapati diri berada di sebuah toko yang pintunya terkunci, kelompok itu pun terpaksa melempar toilet untuk memecahkan kaca agar bisa masuk ke area mall. Sementara Anna membersihkan diri, yang lain memeriksa pintu depan dan memastikan bahwa pintu tersebut juga tertutup rapat. Ya, Andre dan Michael yang memeriksa pintu-pintu, sementara yang lain berjaga di area depan. Di pintu belakang, Andre terkejut melihat salah satu zombie berusaha masuk, tapi untungnya itu adalah kaca anti pecah. Di area bermain, Mike mengambil palu besar dari salah satu mesin permainan sebelum mengikuti suara yang berasal dari balik pintu. Lalu, tiba-tiba saja pada akhirnya Mike berusaha menjauhkan kepala zombie lalu meraih sebatang kayu yang patah untuk mengakhiri pertarungan. Sementara itu, di pintu utama, salah satu zombie muncul dan menangkap Luda, istri Andre yang sedang hamil. Ken segera melancarkan serangan, tetapi zombie tersebut malah berbalik menyerangnya sampai akhirnya Anna mengambil senjata Ken untuk menembak zombie itu. Ketiganya segera berlari dan bergabung dengan yang lain untuk naik ke lantai atas menggunakan lift. Begitu sampai di atas, mereka dihadang oleh 3 security bersenjata yang memerintahkan untuk pergi. Setelah terjadi perdebatan singkat, Anna berhasil meyakinkan para penjaga untuk membiarkan mereka tinggal, tetapi harus menyerahkan senjata. Siaran berita di televisi mengabarkan tentang betapa kacau dan mengerikannya situasi di luar sana. Hanya ada kematian dan kehancuran di seluruh dunia. Selain itu, dari berita juga diketahui bahwa satu-satunya cara untuk menghabisi zombie adalah dengan menyerang bagian kepala. Seorang petugas menyebutkan bahwa wilayah Fort Pastor masih aman dan Ken langsung mengenali tempat itu karena saudaranya berada di sana. Andre membawa Luda ke ruangan lain dan baru menyadari bahwa ada luka kecil di tangannya. Karena luka tersebut tidak terlihat parah, Andre menganggap itu bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Anna mencari kotak P3K dan akhirnya mengalami kepanikan, tapi dia segera menenangkan demi merawat luka Ken. Mike mengusulkan agar mereka memperkuat titik-titik lemah di mall dan mengecat tanda di atap untuk berjaga-jaga jika ada helikopter penyelamat yang lewat. Para security turun ke bawah dan menemukan zombie yang masih bergerak di dalam kolam. Dulunya zombie itu juga adalah seorang security, tapi sekarang para rekan tidak punya pilihan selain menghabisinya. Mereka berkeliling mall dan menghabisi semua zombie yang ditemukan. Beberapa saat kemudian, mereka membuang mayat-mayat dari rooftop, sementara yang lain menyelesaikan tanda SOS. Dari ketinggian ini, mereka dapat melihat kondisi di luar dan menyadari bahwa zombie ada di mana-mana. Why are they coming here? Memory, maybe. Ketika mendengar suara tembakan, mereka menggunakan teropong dan menemukan seorang pria bernama Andy yang sedang bertahan di toko senjatanya. Pria itu memegang papan tanda yang menyatakan bahwa dia sendirian, tapi kemudian segera meletakkan dan menunjuk ke arah langit. Entah mengapa, tim penyelamat mengabaikan mereka dan terbang pergi. Malam itu, para security mengunci kelompok Anna di dalam sebuah toko agar mereka tidak mencuri persediaan. Mike merasa mereka harus melakukan sesuatu karena bantuan tidak akan datang. Tapi Andre tetap yakin bahwa helikopter tadi akan kembali. Sedangkan Ken sendiri tidak peduli dengan perdebatan itu karena tujuannya hanyalah mencapai Fort Pastor untuk menemukan saudaranya. Sementara itu, para security menyaksikan televisi dan mendengar seorang pendeta berkata bahwa zombie adalah hukuman dari Tuhan atas dosa-dosa manusia. Dia yakin bahwa neraka telah penuh dan itu yang menyebabkan orang mati masih berada di bumi. When there is no more room in hell, we'll walk the earth.
Keesokan paginya, semua orang terbangun akibat sistem otomatis mall yang menyalakan listrik dan musik. Layar televisi hanya menampilkan statis yang berarti sudah tidak ada lagi siaran. Salah satu security bernama Terry pergi mencari unit kendali. Dan saat Anna melihatnya, Anna segera memohon kepada Terry untuk membuka toko agar kelompoknya bisa ke toilet. Terry akhirnya menemukan unit kendali dan mematikan musik, lalu memeriksa kamera keamanan dan menemukan sebuah truk mendekati mall. Saat Terry melaporkan hal ini, semua bergegas ke atap dan berdiskusi tentang apa yang harus dilakukan. Anna berpendapat bahwa mereka harus menerima semua penyintas, tetapi ketua security CJ dan rekan yaitu Bart tidak mau mempercayai orang asing, sehingga pertengkaran pun terjadi sampai akhirnya. I just think we should. I did not ask for your opinion, lady. Now. Saat Terry membawa CJ dan Bart ke ruang tahanan di mall, Anna dan Luda membuat tanda untuk mengarahkan truk ke pintu belakang. Tetapi kendaraan itu malah mundur dan menabrak gedung sehingga Andre dan Mike harus keluar untuk membantu. Mereka menembak setiap zombie yang mendekat, menghabisi cukup banyak sampai akhirnya kehabisan peluru dan harus kembali ke dalam. Untungnya para penyintas yang ada di dalam truk baik-baik saja, jadi mereka sengaja menabrakkan kendaraan ke mall agar bisa memanjat dan masuk tanpa ketahuan zombie. Begitu semua orang berhasil masuk, Anna mengumumkan bahwa dia akan memeriksa apakah ada yang terluka, termasuk seorang wanita yang sepertinya sakit parah dan dibawa dengan gerobak dorong. Ken ingin membawa truk ke Fort Pastor, tetapi Steve dan Norma menjelaskan bahwa mereka berasal dari sana dan tempat itu telah dipenuhi zombie. Merasa putus asa, Ken naik ke atap dan kebetulan melihat Andy yang meminta informasi. Menggunakan papan tulis juga, Ken memberitahunya bahwa Fort Pastor telah runtuh dan tidak ada bantuan yang datang. Andy merespon dengan sarkasme, membuat Ken tersenyum sinis. Sementara Anna sibuk merawat luka semua orang, Terry memeriksa kondisi wanita yang sakit yang akhirnya meninggal dunia. Anna memastikan dengan memeriksa nadinya lalu menutup dengan selimut, namun Guys, do you want to move into the other room? setelah melihat sendiri bagaimana wanita itu berubah, Anna teringat akan sang suami dan menyimpulkan orang yang digigit zombie akan ikut berubah menjadi ganas. Frank ternyata sudah digigit dan Anna ingin mengkarantinanya, tetapi Mike berpendapat lain, sebaiknya mereka menghabisi Frank sebelum dia berubah, dan Ken pun setuju. Anna masih bersikeras dengan idenya, jadi lebih dulu menemui Frank untuk memperingatkan. Putri Frank, Nicole, memohon agar ayahnya dibiarkan hidup, tapi permohonan tersebut tidak bisa dipenuhi. Frank hanya diberikan waktu beberapa menit untuk mengucapkan perpisahan, lalu Ken yang bertindak sebagai eksekutor menjalankan tugasnya. Hari demi hari berlalu dan kelompok itu mencoba menghibur diri. Ken bermain catur jarak jauh dengan Andy menggunakan papan tulis dan teropong. Bart dan CJ bermain kartu di sel, sementara yang lainnya menonton film bersama. Sementara jumlah para zombie terus bertambah, kelompok penyintas saling berkirim pesan dengan Andy, menembak zombie-zombie untuk bersenang-senang. Pada suatu malam, tepatnya saat makan malam, para penyintas berbagi cerita tentang orang-orang yang mereka cintai yang kini telah pergi. Tiba-tiba saja listrik padam. Andre segera bergegas memeriksa Luda yang kondisinya semakin memburuk sampai-sampai diikat di tempat tidur. Sedangkan para pria lain pergi mencari generator dan menemukan celah di dinding. Mereka mendengar sesuatu yang bergerak dalam kegelapan, jadi segera bersiap untuk menembak sampai akhirnya menyadari bahwa itu hanya seekor anjing. Mike mencoba memanggilnya dan anjing itu tampak ramah, tetapi tiba-tiba saat disayangkan, Bart menjadi santapan zombie. Ken dan Mike membuka pagar agar yang lain bisa melarikan diri, sementara CJ menyerang zombie supaya pagar itu bisa dikunci sebagai pengaman tambahan, lalu mulai menembaki para zombie yang berusaha memanjat, sampai pada akhirnya Mike menemukan bensin.
Di tempat lain, Andre melihat Luda menghembuskan nafas terakhirnya dan memberikan kecupan perpisahan. Saat memeriksa perut Luda yang hamil, Andre terkejut melihat bayinya masih bergerak dan segera mundur ketika Luda bangkit kembali sebagai zombie. Pada saat yang sama, Norma menyadari bahwa sudah lama ia tidak melihat Luda dan pergi untuk memeriksa. Di sana, dia menemukan Andre sedang menggendong bayi dan Luda yang menggeram di ranjang. Norma langsung menembak tanpa ragu, namun Andre tidak bisa menerima sehingga aksi baku tembak pun terjadi yang membuat ketiganya berakhir tragis. Mendengar suara tembakan, semua penyintas pun datang. Terry ingin menembak kepala Norma untuk berjaga-jaga, tapi Anna melarang, meyakinkan Norma tewas akibat tertembak. Kemudian mereka pun memeriksa bayi Andre dan Luda, sangat mengejutkan. Setelah mengurus mayat dan memperbaiki generator, Ken mengatakan bahwa menunggu kematian sebenarnya lebih buruk daripada kematian itu sendiri, dan Anna setuju. Dia tidak ingin berakhir di tempat itu. Mike menyebutkan bahwa dia melihat 2 bus atau van di garasi, jadi mereka bisa memodifikasinya untuk melarikan diri. Steve bercanda tentang kabur menggunakan perahunya, tapi kelompok itu justru menyadari bahwa kabur ke pulau terdekat mungkin adalah ide yang bagus. Hop in my boat and take it for a pleasure cruise, you jackass. You're serious? I think it's a damn good idea. Tak lama kemudian, semua orang mulai mencari peralatan di sekitar mall untuk memperkuat bus, menghabiskan sebagian besar waktu mereka untuk bekerja. Stok peluru sudah habis, tapi mereka berencana menyelamatkan Andy karena dia pasti memiliki banyak senjata tambahan. Ken memberitahu Andy tentang rencana mereka, tapi Andy hanya merespon dengan pesan lapar. Baru saat itu, Ken menyadari betapa kurusnya Andy kini. Kelompok itu masih butuh waktu untuk menyelesaikan bus, jadi mereka harus mencari cara untuk mengirimkan makanan kepada Andy. Mereka teringat bahwa anjing yang ditemukan dalam keadaan baik-baik saja saat zombie menyerang, sehingga mereka memutuskan untuk mengirim anjing yang diketahui bernama Chips untuk membawa makanan dan radio komunikasi. Teori mereka terbukti benar bahwa zombie tidak memperdulikan hewan, jadi Chips bisa melintas tanpa diserang. Namun sangat disayangkan, ketika Andy membuka pintu khusus anjing, para zombie segera menyadari dan langsung menyerang. Andy memberitahu bahwa dirinya telah digigit dan menderita luka cukup parah. Nicole yang panik langsung mengambil truk untuk pergi ke toko senjata demi menyelamatkan Chips. Masih berusaha berkomunikasi, Ken melihat Andy naik ke atap untuk memberikan tanda bahwa dirinya sudah hampir tak mampu bertahan. Segera Ken memperingatkan Nicole untuk bersembunyi, lalu mereka pun memutuskan menuju ke toko Andy. Karena selain untuk menyelamatkan Nicole, mereka bisa mendapatkan lebih banyak peluru dan senjata. We need to do something. Now. Setelah meninggalkan Steve di pintu sebagai penjaga, mereka pergi melalui saluran pembuangan. Perjalanan cukup jauh, sampai akhirnya mereka keluar di tengah jalan dan harus segera melepaskan tembakan untuk menahan gerombolan zombie. Ken berhasil menghabisi beberapa, tapi salah satu dari zombie merebut senjatanya. Mereka naik ke truk untuk menyeberang dan masuk ke dalam toko melalui pintu anjing, lalu menutupnya tepat sebelum zombie berhasil masuk. Setelah itu mereka mengambil sebanyak mungkin senjata dan peluru, lalu mengikuti jejak darah di lantai sampai menemukan zombie Andy dan menghabisinya. Mereka butuh rencana yang brilian agar bisa kembali dengan selamat, jadi CJ naik ke rooftop dan melempar tabung gas, lalu menembaknya hingga meledak. I'm sorry, brother.
Kesempatan datang dan segera dimanfaatkan oleh kelompok itu untuk melintasi jalan dan menembak para zombie yang terus berdatangan. Sangat disayangkan, kini Tucker yang menjadi korban karena kakinya cedera dan tak sanggup berlari. Jumlah zombie terlalu banyak dan ketika tiba di pintu, ternyata Steve tidak ada untuk membukakan. Beruntung Anna datang membantu, mereka tidak bisa menutup kembali pintu tersebut, jadi satu-satunya pilihan adalah berlari bersama para penyintas lain menuju ke lokasi mobil. Di sana, ternyata Steve sudah menunggu dengan wajah licik dan menyebalkan. Mereka kemudian membagi kelompok menjadi dua, lalu segera naik ke dalam bus dan akhirnya meninggalkan mall. Zombie segera mengepung, membuat perjalanan menjadi sangat sulit. Para penyintas berusaha bertahan dengan melepaskan tembakan, bahkan menggunakan gergaji mesin untuk menjatuhkan beberapa zombie yang memanjat. Karena jalanan masih terlalu padat, CJ lagi-lagi menggunakan trik yang sama, yaitu meledakkan tabung gas untuk membuka jalan. Sehingga bus kini bisa melaju kencang melalui kota, hanya terhambat oleh mobil-mobil yang ditinggalkan pemiliknya. Sangat disayangkan saat bus harus bermanuver tajam, Glenn terjatuh sehingga tidak sengaja menebas Monica. Kini bus kehilangan kendali sampai akhirnya terguling. Sementara bus lain kembali untuk membantu, Steve mengambil pistol dan meninggalkan Ken begitu saja tanpa menyadari ada zombie yang sejak tadi mengintai. Setibanya di bus yang terbalik, Anna terpukul melihat kondisi teman-temannya, terutama Monica yang terkena gergaji. Saat berbalik, ia menemukan Steve yang sudah menjadi zombie dan berusaha menyerang. Jadi Anna pun tanpa ragu menghabisinya. Suara-suara tembakan dengan cepat menarik perhatian zombie lain. Kelompok itu berusaha sebisa mungkin mengulur waktu, sementara Anna tertinggal di belakang untuk mengambil kunci perahu Steve. Dia juga menghabisi beberapa zombie, dan berkat bantuan teman-teman, akhirnya berhasil mencapai bus. Bus segera melaju dengan kecepatan penuh, menerobos gerbang dan menuju dermaga. Kendaraan itu nyaris jatuh ke dalam air, tapi untungnya berhenti tepat di tepi. Para penyintas segera berlari ke perahu, meskipun zombie membanjiri area tersebut. Sangat disayangkan, CJ terkepung, jadi untuk terakhir kalinya dia menciptakan ledakan, yang mana kali ini menggunakan tangki bahan bakar, dan sekaligus mengorbankan diri. Kelompok yang tersisa bersiap untuk pergi, tetapi Mike mengungkapkan bahwa dia tidak bisa ikut karena telah digigit. Jadi pria itu mengucapkan selamat tinggal kepada Anna dan rekan-rekan yang lain. Lalu setelah perahu cukup jauh, Mike pun mengakhiri segalanya. Film pun ditutup dengan menampilkan para penyintas yang masih bertahan, yaitu Anna, Ken, Nicole, dan Terry, serta Chips. Beberapa kilasan adegan menampilkan kelompok itu menemukan zombie di kapal, lalu beberapa waktu kemudian, akhirnya mereka tiba di sebuah pulau, namun kondisi di sana malah jauh lebih buruk. Mampukah mereka bertahan? Dan tamat.
Dalam dunia perfilman saat ini, film zombie sudah bukan lagi hal yang asing. Tetapi pada tahun 2004, remake Dawn of the Dead berhasil menghidupkan kembali subgenre ini dan memberi sentuhan modern yang membuatnya relevan bagi generasi baru. Film ini tidak hanya memperkenalkan kembali kisah klasik ke penonton masa kini, tetapi juga menampilkan zombie dengan cara yang lebih mengancam dan penuh aksi. Konsepnya sederhana namun efektif, sekelompok penyintas berusaha bertahan hidup di tengah wabah zombie dengan berlindung di sebuah pusat perbelanjaan. Dalam versi aslinya yang rilis pada tahun 1978, zombie digambarkan sebagai makhluk lamban yang mencerminkan kondisi sosial pada masa itu, dengan kritik terhadap budaya konsumerisme yang mulai berkembang pesat. Tetapi dalam versi 2004, pendekatannya lebih agresif, serangan lebih brutal, dan aksi berlangsung dalam tempo yang jauh lebih tinggi. Untuk bagian akhir, kedua versi memiliki kesamaan yang cukup jelas. Dalam versi 1978, sekelompok kecil penyintas berhasil keluar dari pusat perbelanjaan setelah tempat itu akhirnya jatuh ke tangan para zombie. Mereka melarikan diri dengan sebuah helikopter terbang menuju tempat yang tidak diketahui. Bahan bakar mereka hampir habis, tetapi setidaknya mereka masih hidup dengan harapan tipis untuk menemukan tempat yang aman sebelum layar menjadi gelap. Dalam versi 2004, helikopter digantikan dengan perahu. Para penyintas meninggalkan pusat perbelanjaan dan berusaha mencapai perahu untuk pergi sejauh mungkin ke laut dengan harapan menemukan pulau yang belum tersentuh oleh virus zombie. Rencana ini bukanlah yang terburuk, tetapi tidak semua dari mereka berhasil sampai ke dermaga tanpa dimakan di tengah jalan. Pada akhirnya, hanya beberapa orang yang berhasil keluar ke laut sebelum film berakhir, termasuk Anna sang perawat, Kenneth sang polisi, Terry yang bekerja sebagai security, dan Nicole yang kini menjadi kekasih Terry. Adegan kredit ditampilkan dalam gaya found footage, memperlihatkan para penyintas yang akhirnya tiba di pulau, tetapi bukannya menemukan tempat yang aman, mereka malah kehabisan persediaan dan diserbu oleh segerombolan zombie. Meskipun tidak diperlihatkan secara langsung, dapat diasumsikan bahwa tidak ada yang selamat karena kamera mereka terjatuh di tengah kekacauan. Gaya found footage dalam adegan kredit secara tidak langsung memberi kesan bahwa ada kelompok penyintas lain yang menemukan camcorder dan menonton rekaman tersebut di kemudian hari. Ada juga kemungkinan bahwa para penyintas dalam Dawn of the Dead sebenarnya berhasil bertahan dan kembali mengambil kamera mereka, meskipun ini lebih seperti harapan kosong daripada kemungkinan nyata. Tentu saja, semua ini hanya spekulasi, dan bisa saja para penyintas salah memperkirakan kondisi pulau yang mereka tuju. Tapi kok bisa ada zombie juga, Bang? Padahal kan beda pulau. Tidak dijelaskan di dalam film dan masih menjadi misteri, tapi saya pikir penyebaran wabah di pulau tersebut kemungkinan besar dari pendatang. Jadi tidak hanya kelompok Anna yang memiliki ide untuk menyeberang ke pulau terpencil, ada kelompok lain yang telah melakukannya tanpa menyadari bahwa gigitan zombie dapat menularkan virus. Kemungkinan salah satu dari pendatang itu telah tergigit, mengalami luka ringan, sampai akhirnya beberapa hari kemudian berubah menjadi zombie. Pada intinya, saya pikir film ini menggambarkan bagaimana manusia menunjukkan sifat aslinya ketika berada dalam situasi krisis. Dalam kondisi ekstrim seperti kiamat zombie, ada yang tetap peduli dan berusaha membantu orang lain seperti Anna dan Ken. Namun ada juga yang egois dan hanya mementingkan keselamatannya sendiri seperti Steve. Hal ini menunjukkan bahwa saat menghadapi kesulitan, kita akan melihat siapa yang benar-benar bisa diandalkan dan siapa yang hanya peduli pada diri sendiri. Selain itu, cerita ini juga menekankan pentingnya kebersamaan sebagai kunci bertahan hidup. Meskipun kelompok penyintas sering mengalami konflik, kerjasama dan kepercayaan satu sama lain menjadi faktor utama yang membuat mereka bisa bertahan lebih lama. Tanpa bantuan dari teman-teman, Anna mungkin tidak akan selamat, yang mengajarkan bahwa menghadapi tantangan besar akan lebih mudah jika kita saling bekerja sama dan tidak bertindak sendirian. Selain kebersamaan, pengorbanan juga menjadi tema penting dalam cerita ini. Beberapa karakter seperti CJ dan Michael memilih mengorbankan diri demi keselamatan kelompok. CJ meledakkan dirinya bersama zombie agar yang lain bisa melarikan diri, sementara Mike tetap tinggal di belakang karena tahu dirinya sudah terinfeksi. Ini menunjukkan bahwa dalam hidup, terkadang kita harus berani mengambil keputusan sulit demi kebaikan yang lebih besar. Di sisi lain, harapan yang dimiliki para penyintas menjadi kekuatan mereka untuk bertahan hidup. Tetapi, harapan itu juga bisa menyesatkan. Mereka terus mencari tempat yang aman seperti Fort Pastor atau pulau terpencil hanya untuk menemukan bahwa tempat tersebut juga telah dikuasai oleh zombie. Hal ini mengajarkan bahwa meskipun harapan dapat memberi kita dorongan untuk bertahan, kita juga harus tetap realistis dan siap menghadapi kemungkinan terburuk.
Di samping itu, cerita ini mengajarkan bahwa kesalahan kecil bisa berakibat fatal. Banyak karakter yang mati karena keputusan ceroboh, seperti Nicole yang nekat pergi sendirian untuk menyelamatkan anjing, atau Steve yang lebih mementingkan dirinya sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa dalam situasi bahaya, setiap keputusan harus diambil dengan hati-hati karena satu kesalahan bisa berujung pada kehancuran. Ending juga memberikan pelajaran bahwa perjuangan untuk bertahan hidup tidak selalu berakhir dengan kemenangan. Meskipun beberapa karakter berhasil melarikan diri, mereka tetap harus menghadapi kenyataan pahit bahwa tidak ada tempat yang benar-benar aman dari wabah zombie. Ini menggambarkan bahwa dalam hidup, tidak semua perjuangan akan berakhir dengan keberhasilan. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita tetap berjuang dan tidak menyerah. Bagaimana menurut kalian? Mungkin segitu saja teman-teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silahkan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @teguhgusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!